Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Gapi 8. Nah, kali ini kita ingin bercerita sedikit mengenai perjalanan kita mencintai ikan gapi. Nah, pada awalnya teman-teman, ketika kita pertama kali memelihara ikan gapi ya, jadi di dalam bayangan saya tuh saya sangat-sangat mendambakan kondisi tank atau akuarium yang super jernih kalau kita bilang tuh kristal clear, benar-benar airnya tuh bersih banget, terus ditambah lagi dengan akuarium dengan pencahayaan yang bagus, jadi benar-benar sesuatu yang kelihatannya sesuatu yang indah banget untuk dilihat. Pada waktu itu kita sempat ngelihat juga di luar negeri ya, kayaknya entah itu di Amerika atau di mana, jadi kita ngeliat koleksi ikannya itu bersih, bening banget, dan ikan-ikannya semua berenang begitu bahagia. Oke, dimulai dari mimpi seperti itu, kita memulai hobi ikan gapi, teman-teman. Nah, pada awalnya ketika kita memelihara ikan gapi ini, kita sering banget melakukan yang namanya water change atau ganti air. Jadi air itu kita ganti hampir setiap hari, kita ganti separuh, kita bener-bener air itu kita bikin bener-bener crystal clear seperti yang ada di dalam impian saya. Saya ingin menciptakan yang seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, teman-teman, ternyata air yang tampak begitu indah, tampak begitu cantik, itu nggak menjamin si ikan itu berada dalam kondisi yang best atau kondisi yang super sehat, atau kita bilang kondisi prima gitu loh. Kadang-kadang kondisi air yang jernih tanpa kita pahami dasar-dasarnya, bisa dibilang kondisi air tersebut bisa membuat ikan menjadi stres. Nah, jadi ini perjalanan kita ya, perjalanan panjang dari kita pertama kali mencintai air yang begitu jernih ya kita bilang. Sekarang kita mencintai air dalam kondisi yang seperti ini, kalau teman-teman lihat tuh ya, hijau, agak kotor, dan banyak sampah. Ini kalau bisa teman-teman lihat, ini sampah dedaunan di sini ya. Jadi ya lihatlah, kondisinya tidak seperti yang saya impi-impikan di kondisi awal. Kenapa demikian? Meskipun saya mencintai kondisi air yang begitu jernih, saya juga mencintai ikan gapi koleksi saya. Saya ingin membuat ikan itu kondisinya yang super sehat, super gede, super gemuk. Nah, jadi perlahan-lahan saya belajar bahwa ternyata ini, teman-teman, saya bagikan rahasia ya. Ikan gapi itu yang terpenting adalah kondisi air yang stabil. Kondisi air yang stabil ini dalam artian adalah air tersebut jangan sampai naik turun terlalu jauh. Semisalkan teman-teman ikannya itu udah cocok di lingkungan yang teman-teman ada ya. Nah, jangan terlalu banyak mengganti water change atau mengganti air terlalu banyak. Karena pergantian air yang terlalu banyak otomatis merubah kondisi air tersebut. Entah itu suhu, entah itu pH juga berubah. Entah itu kadar amonia itu juga berubah. Begini, kadar amonia jelek. Terlalu tinggi itu jelek. Tapi ketika perubahan yang drastis pada kadar amonia di dalam akuarium, teman-teman, itu juga jelek. Jadi dalam arti begini, misalkan teman-teman udah lama banget nggak water change atau nggak ganti air ya, otomatis kadar amonia tinggi dong dalam akuarium. Nah, ketika teman-teman ganti air tersebut terlalu banyak, itu membuat kondisi lingkungannya berubah drastis. Itu bisa membuat si ikan gapi stres. Jadi ibarat kita kalau misalkan manusia ya, dikasih suhu yang tiba-tiba berubah dingin, tiba-tiba berubah panas, musim hujan, musim kemarau, itu membuat orang juga gampang sakit. Kurang lebih prinsipnya sama seperti ikan gapi. Nah, ini teman-teman lihat nih ya, kita kasih ranting-ranting juga nih di sini. Tuh. Sumo, red sumo kita nih, teman-teman tuh. Ya, bisa dilihat ya. Hidup bahagia dan sehat di lingkungan ini. Tuh ya. Gemuk. Ini mungkin dari video tampak kecil ya di sini ya. Nanti kita kita jajarin ke tangan kita deh nih. Yuk. Nah, ini teman-teman. Sorry ya, beginilah memang kondisinya. Agak berlumut dan agak kotor. Memang ini konsep yang lagi pengen kita share di video ini. Tidak selamanya bersih itu sehat, dan tidak selamanya kotor juga sehat, teman-teman. Jadi kalau misalkan, jadi bukan berarti kalau misalnya teman-teman lihat video ini, biarinlah saya bikin akuarium ikan gapi kita sekotor mungkin. Enggak begitu juga. Kotor pun butuh pengetahuan dan butuh proses. Enggak sembarangan kotor ya.
Nah, tuh ya, tuh. Wah, bisa dilihat ya ukurannya ya. Kepalanya sampai bengkok tuh, nyendok banget. Saking badannya terlalu gemuk. Tuh, montok banget. Nah ya, tuh ya, bisa dilihat ya. Nah, kurang lebih segede gini teman-teman. Dalam kondisi yang prima dan sehat. Nah, jadi inti dari cerita kita ini adalah mengenai kondisi air teman-teman, dimana kondisi harus cenderung stabil. Jadi ada yang nanya juga apakah akuarium harus jernih atau harus kotor atau gimana, ya itu jawabannya adalah ada di pilihan teman-teman. Dan kita lihat juga kondisi ikan gapi teman-teman, apakah ikan gapi tersebut berada lebih suka kondisi yang seperti gimana. Tapi umumnya selama air tersebut stabil dalam kondisi jernih maupun dalam kondisi yang agak berlumut begini, kedua-duanya oke. Jadi ini akuarium ya teman-teman ya, ini bukan kolam ya. Jadi entah mau kolam mau akuarium itu sama aja prinsipnya. Tapi kalau akuarium sayang ya kalau misalkan teman-teman untuk display dan tampilannya kotor. Jadi akuarium lebih bagus bersih. Tapi kalau menurut pendapat saya, ketika teman-teman menciptakan suatu lingkungan akuarium yang benar-benar bersih, itu tantangannya banyak juga teman-teman. Nggak segampang itu, karena kejernihan air yang diciptakan di dalam akuarium tersebut harus didukung oleh kondisi air yang baik juga untuk ikan. Bukan berarti jernih itu baik untuk ikan. Jadi harus dipahami dulu teman-teman kondisinya seperti gimana. Jadi nggak sembarangan jernih asal isi air dari keran juga. Harus di treatment, harus dilakukan perbaikan di air tersebut. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan tuh ya. Tuh. Nah, kita lagi mau kasih teman-teman juga nih satu ekor lagi proving bahwa kondisi air yang stabil itu menciptakan ikan gapi yang baik, dan usianya kalau kita bilang sih bisa lebih panjang juga ya. Yuk kita lihat. Nah, ini teman-teman dari jenis HB Blue ya. Kita cek lagi nih, kita panggil dia. Kita lihat ukurannya juga biar teman-teman ada gambaran. Nah, udah ya. Tuh, wow, alangkah sehat dan cantiknya nih si ikannya tuh, ya. Tuh. Jadi prinsip dasarnya teman-teman harus menjaga kondisi airnya sestabil mungkin dan senyaman mungkin untuk ikan. Jangan terlalu sering naik turun, entah itu suhu, pH, kondisi amonia dan lain-lainnya. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman untuk menjaga atau menciptakan atau membuat kondisi air yang baik untuk ikan gapi kita. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Salam Gapi 8.